الفاتحة. بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatin nabat. Zakat pertanian. Tahtasu bil kuti. Zakat pertanian hanya dikhususkan pada makanan pokok. Wa huwa minas thimari rutabu wal inabu wa minal habi al hindatu wa syairu wal arruzu. Yang dimaksud makanan pokok dari jenis buah-buahan hanyalah ar-rutab, kurma segar, wal inabu dan anggur segar, wa minal habbi dari biji-bijian, al hindatu gandum hintah, wa syairu gandum syair. Jadi bedanya hintah itu gandum yang pohonnya kayak jagung. Nah syair ini gandum yang tanamannya kayak padi gitu, mirip padi. Wal arzu beras padi, wal adas kacang adas, wa sairul muqtati dan makanan-makanan pokok yang lain ikhtiyaran, jadi makanan yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok ikhtiyaran dalam kondisi normal. Wabil qadimi kal qadim tajib wajib zakat fi zaitun, dalam zaitun, wa safaran wal waras, jadi bunga waras, wal kurtum wal asal dan madu. Jadi ini nama satu tanaman. Zaitun walaupun itu diambil minyaknya, nah itu wajib disakati. Zafaran itu satu tanaman yang diambil itu cuma bunganya gitu. Nah ini juga wajib disakati. Lawaros itu adalah satu tanaman yang warnanya kuning, bunganya biasa dibuat untuk mewarnai baju gitu. Lah sedang kurtum, jadi ini kurtum boleh, kirtim juga boleh. Ini biji muasfar, muasfur namanya, satu tanaman. Wal asali dan madu. Wanisobu, jadi kesimpulannya, poin pertama yang kita bahas, jadi tanaman ini, tanaman apa saja yang wajib disakati. Kemudian yang kedua, nisabnya berapa. Terus juga syarat-syarat yang lain. Zakatnya berapa. Ini poin yang mau kita bahas. Yang pertama, di dalam mazhab Syafi'i, zakat pertanian itu hanya diwajibkan kepada muqtat atau qut, yaitu semua jenis makanan yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok satu daerah di dalam kondisi normal, bukan kondisi kelaparan, bukan kondisi darurat. Ya, di Indonesia ini orang makan beras, ini kondisi normal. Orang makan jagung itu juga masih kondisi normal. Itu biji-bijian.
Tapi kalau orang makan singkong, singkong itu bukan biji-bijian, singkong itu umbi-umbian. Itu dianggap sebetulnya ya bukan kondisi normal, itu kondisi pacekli atau apa begitu. Maka ini harus habbun, biji-bijian. Dari jenis buah-buahan hanya kurma dan anggur. Dari jenis biji-bijian, apa saja biji-bijian, entah itu kacang, kedelai, entah itu padi, entah itu gandum, entah itu jagung, yang penting bisa dijadikan sebagai makanan pokok dalam kondisi normal. Nah, ini madzhab Syafi'i begitu itu. Nah, sekarang ada orang bertanya, ini ada beberapa jenis tanaman itu yang hasilnya tuh banyak sekali, ada zakat apa enggak? Orang berkebun, ada namanya kebun sawit, ada namanya kebun jeruk, kebun apel, dan itu hasilnya juga terkadang sampai ratusan juta. Bukan puluhan juta, ratusan juta. Ada orang punya kebun jeruk di Malang itu sekali panen 300 juta, mamanya begitu. Ini ada kebun teh, ada macam-macam. Nah, ini wajib zakat apa enggak? Maka kita kembali kepada pokok permasalahan, pada pokok pembahasan. Ini jenis buah-buahan atau jenis biji-bijian. Kalau yang ditanyakan jenis buah-buahan, entah itu buah kelapa, buah sawit, buah apa itu buah-buahan yang ada di mall itu, buah jeruk, buah apel apa saja, jawabannya mazhab Syafi'i tidak ada zakat. Enggak ada zakat. Jadi sesuatu yang tidak wajib jangan kita mewajibkan. Sesuatu yang tidak wajib tidak usah kita mewajibkan. Beda dengan mazhab Hanafi semua hasil pertanian selain bambu dan satu apa lagi itu, semua hasil pertanian dizakati 10%. Dan memang Allah tampakkan barokahnya dalam pertanian orang-orang mazhab Hanafi ini. Karena semua hasil pertanian dizakati 10% itu Allah tampak ini, barokah betul itu. Tetapi itu kan di luar mazhab. Kalau kita bicara mazhab Syafi'i, ya selain apapun itu buah-buahannya, selain kurma dan anggur, walaupun buah itu menghasilkan ratusan juta atau mungkin sampai miliaran, tetap itu tidak ada zakat. Terus ini poin pertama. Begitu pula tanaman-tanaman kayak tebu, itu kan juga nggak bisa digunakan sebagai makanan pokok. Yang kedua, tebu juga bukan biji-bijian, kan gitu kan? Sayur-sayuran, kayaknya tanaman teh, mamanya kan diambil itu daunnya itu. Jadi nggak masuk semua. Cuma karena infak itu membersihkan harta. Yang kedua karena ini masalah khilafiyat. Ini kita anjurkan petani-petani yang tidak wajib zakat tadi kita anjurkan supaya infak gitu loh, seikhlasnya. Jadi supaya apa tujuannya? Tujuannya untuk membersihkan harta kita. Jadi membersihkan harta kita karena kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam hasil pertaniannya. Karena mazhab kita itu tidak mewajibkan zakat, ya sudah kita kasih anjuran. Jadi sifatnya anjuran, tidak mewajibkan. Supaya dia keluarkan setiap panen atau setahun sekali sebagai bentuk sedekah. Lah sedekah ini umum. Tidak harus kepada 8 asnaf yang berat terima zakat umum. Diberikan ke pondok pesantren, diberikan kepada Pak Kiai, yang dia ini berkecukupan, kepada ustadz, kepada orang yang mampu, nggak ada masalah. Mau diberikan kepada jamaah-jamaah bergerak, mau untuk diberikan kepada masjid-masjid, kota amal masjid, nggak ada masalah. Jadi kita anjurkan tetap mengeluarkan sebagian daripada hasil panen seikhlasnya, entah 2,5%, entah 5%, entah dia maunya 10%, monggo. Dianjurkan supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita daripada dosa-dosa kita, supaya Allah Ta'ala membersihkan daripada harta-harta kita,
dan supaya Allah Ta'ala memberikan barokah di dalam harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi ini sifatnya anjuran. Kita tidak berani mewajibkan karena mazhab kita itu tidak wajib. Terus yang kedua, berapa nisabnya zakat pertanian? Wa nisabu khamsatu awsukin 5 wasak. Wa ya alfun wasitatu mati rotrin bagdadiyah. Yaitu 1.600 rotel. Rotel itu satu ukuran, ritel ukuran berat atau massa kayak kilogram begitu. Lah kenapa semua kitab-kitab itu ditulis pakai rotel, padahal itu rotel itu satu timbangan yang tidak dikenal di Madinah. Karena di Hijaz itu pertanian yang ada di Hijaz di zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin itu semua pakai takaran. Takaran namanya mud, so, wasak. Jadi seperti itu. Jadi satu mud itu 750 ml. Jadi 750 ml. 1 liter kurang 250 ml. Lah kalau 4 mud jadinya 1 sok, maka 4 mud itu 3 liter. Nah, lah kalau 1 wasak itu 60 sok. 60 sok. Maka 60 kali berapa itu? 3 liter kan gitu kan. Jadi 1 wasak 60 sok. 60 sok. Nah kemudian 5 wasak berarti 60 kali 5 300 sok. Jadi 5 wasak itu ukuran takaran. Maka itu berarti 300 sok. Lah kalau satu sok itu menurut takaran 3 liter. 3 liter. Berarti kalau begitu 300 kali 3 900 liter. 900 liter. Lah kalau kali kilo bagaimana? Lah inilah. Jadi rota itu satu takaran yang familiar di zaman penulisan kitab. Karena apa? Karena penulisan kitab itu ada di zaman kekuasaan Bani Abbasiyah, di mana ibu kota Bani Abbasiyah itu, kerajaan Abbasiyah itu ada di Baghdad. Nah, ukuran yang dikenal di Baghdad adalah rotel, maka semua takaran-takaran kaitan dengan takaran yang dikenal di Madinah itu dikonvensi kepada timbangan namanya rotel. Nah, rotel itu kita juga tidak paham. Maka kitab-kitab sekarang kalau kita ingin tahu ya harus kita konvensi kepada kilogram atau liter gitu loh. Jadi 1 sok itu 3 liter. Nah, 3 liter gitu loh. Makanya kalau 300 sok 5 wasak 300 sok ya 900 liter. Lah itu kalau di kilo berapa? Maka kembali kepada 1 sok itu berapa kilogram gitu loh. Maka ini kita mengadakan penelitian kemarin. Jadi ya 1 sok itu berapa kilo? Lah itu tinggal jenis komoditinya. Beras tuh lebih berat daripada jagung. Beras dengan gandum itu lebih berat beras. Tapi kalau gabah dengan gandum, tapi kalau beras ya, beras dengan gandum lebih berat beras. Tapi kalau gabah dengan gandum, lah itu kan ada kulit, itu lebih berat gandum. Gandum yang sudah dikupas itu gitu kan. Makanya karena setiap komoditi itu beratnya berbeda, beratnya beras dengan jagung, dengan kacang, dengan gandum itu berbeda, maka disitulah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah apa itu ukuran dengan kilogram. Ada yang mengatakan 1 sok itu 2,5 kilo, kayak di MUI itu juga sudah cukup. Ada yang mengatakan 2,6 kilo. Ada yang mengatakan 2,7 kilo. Nah, karena ini berbeda-beda di dalam apa itu konversi ke kilogram, akhirnya negara Saudi, terus zaman Kiai Huzairun rahimahullah, sekarang di Indonesia ini ada namanya beras zakat. Nah, yaitu apa? Sudah dibulatkan 3 kilogram. 3 kilogram. Jadi 3 kilogram itu karena kehati-hatian, ada yang mengatakan 2,5, data 2,6, sudah kita ambil hati-hati 3 kilogram,
selebihnya sebagai sedekah. Ini ukuran aslinya. Makanya kalau kita ini bicara kilogram, nisabnya itu berapa? Nah ini. Jadi kalau kita ambil pendapat bahwa satu sok itu 3 liter, itu kalau dikiloin 2,5 kilo. Nah, 2,5 kilo. Sesuai yang difatwakan MUI itu. Nah, berarti 300 sok 750 kilogram. Udah gitu. Maka nisabnya beras itu adalah 750 kilogram. Maka kalau setiap panen sudah ada itu, wajib zakat. Dan zakat pertanian itu wa'atu haqqahu yauma hasadi. Zakat pertanian itu bukan kok setahun sekali, enggak. Zakat pertanian itu dizakati setiap panen. Wa'atu haqqahu yauma hasadi. Setiap panen, bukan setahun sekali gitu loh. Setiap panen dizakati kalau sudah ada satu nisab. Kalau nggak ada satu nisab digabung dengan panen berikutnya. Yang penting panennya itu dalam 1 tahun. 2 kali panen belum ada satu nisab, digabung dengan panen ketiga. Karena sebagian sawah itu bisa panen 3 kali. Nah, sehingga jumlah dari 3 panen, yang penting panen pertama, kedua, ketiga, kita tidak memandang tanamnya, tapi panennya itu dalam 1 tahun. Apa itu hijriah? Nah, maka itu kalau digabungkan ada satu nisab, ada zakatnya. Jadi seperti itu. Nah terus sekarang kan ngitungnya itu kan katanya atau haqqahu yauma hasadi, Pak. Berarti zakat padi itu yang dikeluarkan padi, bukan beras. Benar. Karena orang panen itu adalah padi, maka zakat itu sebaiknya dikeluarkan secepatnya. Ketika panen langsung ditimbang, keluarkan 5% atau 10%, tinggal melihat pengairannya kan gitu. Jadi ditimbang langsung keluarkan padi. Nah, tadi kan yang dibahas 5 wasak yaitu 300 sok. 300 sok. Kan satu sok itu 2,5 kilo namanya 750 kilo. Lah, beras 750 kilo itu kalau padi berapa? Nah, ini perhatikan yang ada di kitab-kitab itu begini, karena ngukurnya tuh pakai takaran, maka ini kalau apa itu padi 750 kilo itu diliterkan tadi kan 900 liter kan gitu kan, 900 liter. Nah itu kalau padi nah, mesinnya itu yo jadinya kali 2, yaitu 10 wasak kan gitu kan, 10 wasak seperti itu. Itu berapa? Ya 1,8 ton. 1,8 1.800 liter kan gitu kan, 1.800 liter gitu, 1.800 liter. Tapi itu ternyata di dalam kitab Ar-Romli dijelaskan itu perkiraan. Jadi gini, padi 750 kilo itu kan kilo kan, kita bicara kilo kan gitu kan. Padi 750 kilo itu kalau seandainya berubah gabah itu menurut ahli seleb berapa? Nah teorinya dalam selepan padi itu, penggilingan padi itu begini, setiap 1 ton, 1 kuintal, setiap 1 kuintal gabah itu biasanya hasilnya antara 65 sampai 70 kilo, itu rata-rata begitu. Setiap 1 ton bergabah hasilnya biasanya antara 650 sampai 700 kilo. Nah, maka disitulah kira-kira rata-rata 750 kilo beras itu didapatkan ya sekitar antara 1,2 ton lah, 1,2 ton gabah. 1,2 ton gabah itu atau 1,2 ton atau 1,2 ton gabah itu kalau atau 1,3 ton tinggal jenis gabahnya, itu rata-rata nanti kalau kering diseleb itu ya hasilnya sudah dapat 1 nisab. Nah, ini bisa ditanyakan kepada pakar gabah. Jadi kira-kira 1,3 ton hasil panen masih beras kering sawah gitu. Jadi baru panen hasil kalau 1,3 ton agak basah itu kalau
dikeringkan, umpamanya kata pakarnya itu sudah ada 750 kg beras, maka ya sudah, berarti nisabnya 1,3 ton. Tapi patokannya adalah beras 300 sok. Jadi patokannya beras 300 sok atau 900 liter. Nah, jadi seperti itu, atau 700, sekitar 750 kilogram beras. Nanti masalah gabah bisa ditanyakan di ahli seleb, ahli penggilingan padi. Wa fi dimaski, dengan ukuran dimaski, salasumiatin wasitatun warbauna ritlan wasulusani, yaitu 300, berarti kan 1600. Nah, 346 rotel dan 2/3 kutu alasar salasumiatin was nani warbauna rotlan wasitatu arba'i rotlin. Kata Imam Nawawi, al-asal menentukan dimaski 342 rotel plus 6/7 rotel. Ya, al-asana rotel Baghdad ikumiatun wa thamaniyatu wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Karena rotel Baghdad itu beratnya sama dengan 100. Adalah 128 dirham dan 4/7 dirham. Wakila bila asba'i tanpa ada pertujuhnya. Wakila wasalatun 30, wallahu a'lam. Udah, ini perkara yang kita nggak paham. Jadi yang harus saya ulang-ulang adalah ukuran secara konvensi ke kilogram atau liter. Wa yutabaru tamron au zabiban in tatamara wa tazabbaba. Jadi maksudnya apa? Zakat buah yang dikatakan tadi ainab dan rutob, yaitu anggur segar dan kurma segar, iku yuta baru disyaratkan kondisinya berupa tamron, kurma kering, terus zabibat dan kismis. Jadi itu bisa dilihat di video bagaimana proses pengeringan anggur. Anggur yang bertangkai-tangkai itu diletakkan di anjang-anjang, dikeringkan secara alami, biasanya sampai ada yang 1 bulan, ada yang setengah bulan, ada yang 20 hari, kan gitu kan. Jadi anggur hijau itu sebelum menjadi kismis, yang akhirnya berwarna kuning itu, awet sampai bertahun-tahun itu dikeringkan secara alami. Jadilah namanya zabib. Nah, kurma juga begitu, kurma dikeringkan. Ada yang proses lewat dimasak dulu, direbus dulu, kemudian dikeringkan, jadilah tamar. Ing tatamara wa tazababa. Wa illa, kalau tidak bisa dikeringkan, farutoban wa inaban, dalam kondisi kurma segar dan anggur segar. Walhabu masfiyun mintinihi, kemudian biji-bijian harus dibersihkan dari jeraminya. Wa ma, adapun biji-bijian udukhira fi kisrihi kal arusi wal alasi wa asratu ausukin. Jadi biji-bijian yang bisa disimpan bersama kulitnya seperti padi dan alas, nama satu biji-bijian, maka nisabnya 10 wasak. Ini sudah saya katakan tadi, ini secara takaran gitu loh, secara takaran. Jadi beras 900 liter itu kalau gabah itu ya mungkin kalau di liter ya seperti tadi, tapi kalau segi berat jelas beras dengan kulit itu lebih berat berasnya. Makanya ini harus diwaspadai, harus dipahami bahwa asratu ausuk ini ukuran takaran. Mungkin kalau gabah ya bisa jadi 1.800 liter, tapi kalau kilogram nggak sampai seperti itu. Ya tadi 1,3 ton, kondisi kering sawah saya kira sudah cukup gitu. Wala yukamalu jinsu bi jinsin. Tidak bisa satu dia disempurnakan dengan jenis yang lain. Wa yudamun nau ila nau'i. Tetapi satu nau dari jenis bisa digabungkan dengan nau yang lain. Contohnya beras, ada beras IR, beras ini, beras ini. Jadi yang penting sama-sama beras digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Tapi nggak bisa beras dicampur dengan detung, digabungkan dengan gandum, digabungkan dengan jagung untuk menyempurnakan satu nisab, itu nggak bisa. Wa yukhriju min kullin bi qistihi.
kemudian dia mengeluarkan zakat dari setiap nau sesuai prosentasenya. Bain asuro akhrajal wasato. Kalau sulit, sesuai prosentase dikeluarkan yang jenisnya tengah-tengah. Jadi maunya ada beras, dia punya 2 lahan. Satu berasnya bagus, satu berasnya jelek, kan gitu kan. Ya sudah, ya dikeluarkan sesuai prosentase. Ya yang jelek tuh keluarkan 5% dari beras yang jelek. Gabah yang jelek. Gabah yang bagus keluarkan 10% dari gabah yang bagus atau 5%. Nanti dilihat pengairannya bagaimana kan gitu kan. Jadi setiap beras yang dikeluarkan zakat dari jenis atau nau beras itu sendiri. Kalau memprosentase nggak mungkin, ya keluarkan yang tengah-tengah. Jadi alas itu nau salah satu macam daripada hinto, kayak ketan itu loh. Ketan dengan padi itu kan ya satu nau toh. Ketan itu bagian daripada beras kan gitu kan. Lah alas itu nau daripada hinto. Wasutu jinsun mustaqillun. Satu jenis yang tersendiri. Wakilah syairun, wakilah hintotun. Ada mata kan? Nau daripada syair, nau daripada hinto. Wala yudamu samaru amin wasaru ila akhara. Tidak boleh tanaman 1 tahun digabungkan dengan tanaman di tahun yang lain. Wa yudamu ya. Wa yudamu. Jadi tidak boleh buah 1 tahun dan tanaman 1 tahun digabungkan dengan buah dan tanaman di tahun yang lain. Wa yudamu samarul ami badu ila badin. Digabungkan buah dalam 1 tahun sebagian dengan yang lain. Wah ini talafa idroku, walaupun idroknya itu maksudnya apa? Waktu munculnya buah itu beda-beda. Wakila intol asadi bada jadadil awali. Kalau yang kedua itu muncul bunganya selepas panen buah yang pertama, lam yudhamma maka tidak digabungkan. Kalau kurma itu ya panennya setahun sekali, nggak ada kurma panen setahun 2 kali, nggak ada. Panennya setahun sekali, setiap musim panas. Bulan Agustus, September itu panen itu. Wasal alami yudomani, 2 tanaman yang dipanen dalam 1 tahun digabungkan menyempurnakan nisab. Waladaru itibaru waku'i hasadihima bisanatin. Pendapat Imam Syafi'i menunggulkan yang dipandang adalah terjadinya tumiboni, terjadinya 2 panen. 2 panen dari zar'un di dalam 1 tahun. Jadi yudamu samarul ami badu ila badin wa ikhtalafa idrakuhu. Buah, jadi buah 1 tahun, memang ada buah itu panennya itu 1 tahun, bisa lebih dari sekali mamanya, tapi umumnya buah itu ya panen sekali gitu. Maka ini walaupun berbeda-beda idroknya, kemunculannya dan waktu mendekati panen itu berbeda-beda, tetap itu digabungkan satu sama lain untuk menyempurnakan nisab. Zar'al am itu dihitung panennya. Jadi hasadaihima fi sanatin wa wajib ma syariba bil matari a'uruku biqurbihi minal ma min samari wa zar'in al-ushuru wa masuqiya binathin aw dulabin aw bima istarau nisfuhu. Sekarang berapa zakatnya? Wa wajibu ma, kewajiban tanaman syariba bil matari yang dikasih yang minum dari air hujan, a'uruku biqurbi minal ma, atau apa itu akar-akarnya itu dekat dengan air, baik min samarin wa zar'in, baik itu buah-buahan atau biji-bijian tanaman, ikwal ausuru 1/10. Wa ma tanaman suqiya binathin, yang diairi dengan perantara binatang, di binatang untuk membawa air, jadi angkutan gitu. Nathinu ya unta yang digunakan untuk mengairi kurma.
Binathin dengan cara ada transportasi. Memakai transportasi mengangkut air. Autulabin atau sejenis itu. Jadi tulab itu sejenis kayak kerean. Jadi kerean apa? Kerean timba. Kerean timba. Yang biasa dibuat daripada wadah besar begitu, kemudian ditarik, ditarik pakai binatang, jadi kerean air yang berisi itu timba yang besar begitu. Obi mastaro atau dengan apa air yang dia beli, ikunisfu separuhnya 1/10, yaitu berapa? Separuhnya 1/10 berarti 1/20 nisful usyuri 5%. Wal qanawatu kal matori, air yang dialirkan lewat selokan itu sama dengan air hujan karena tidak ada biaya. Wa masukiya bihima, nah tanaman yang diairi terkadang pakai air hujan, terkadang pakai air pembiayaan, beli pakai biaya. Sawan dengan ukuran sama, ikut salah satu arba'ihi, zakatnya 3/4 dari hasil panennya. Jadi kalau tanpa biaya sama sekali, kayak air hujan, air sungai, 1/10 zakatnya. Kalau pakai biaya 5%. Kalau terkadang pakai biaya, terkadang tidak, dan itu ukurannya sama, 3/4 1/10. Salah satu arba'ihi, maksudnya apa? 3/4-nya 1/10, artinya 7,5%. Baidawala ba'adu ma biqaulin. Kalau salah satu lebih banyak, air hujannya lebih banyak, atau mungkin pakai biaya lebih banyak, biqaulin yutabaru huwa, mana yang lebih banyak? Waladaru yuqasatu, tetap di persentase. Bitibari asyjari wa namaihi, memandang hidupnya tanaman dan bertambah besarnya tanaman. Wakila bi'adati saqayat, itu dengan bilangan pengairan. Jadi kalau umpamanya perbandingannya itu 1/2, umpamanya begitu. 1/2. Jadi 1 umpamanya itu pakai biaya. Jadi 2 kali lipat itu yang air hujan tanpa biaya. Itu namanya berarti 1/2 gitu. Persentasenya seperti itu. Akhirnya gimana? Nah, akhirnya berarti begini. Yang 1 itu kan banding 2, berarti itu kan yang air hujan itu tadi kan 2, yang pakai biaya 1 banding 2. Jadi 1/3 dan 2/3 kan gitu kan. Maka akhirnya apa? Berarti 5% sama 10%, 10%, 25 dibagi 3, begitu. Jadi akhirnya 25 dibagi 3. Akhirnya ya 8% lebih sedikit, 8,3%. Jadi 8,3% itu apa itu namanya zakatnya. Itu matematika. Kemudian kapan diwajibkan? Tadi sudah kita bahas. Apa yang diwajibkan zakat? Berapa nisabnya? Berapa kewajiban zakatnya? Sekarang kapan wajib zakat pertanian? Wa tajibu bi buduwi salahi zamari wa syiddatil habi. Zakat pertanian diwajibkan dengan mulai tampak butuh sholah pada buah-buahan dan mengeras pada biji-bijian. Jadi jagung tuh mulai mengeras ketika mulai mengering itu, tutupnya apa itu namanya, kelobotnya itu, tutupnya itu, pembungkusnya itu. Padi mulai mengeras ketika berubah menjadi kuning. Nah gitu. Nah, kurma dikatakan butuh sholah ketika sudah sampai sifat yang dituju, yaitu matang namanya, udah matang. Anggur juga sudah tua bahasanya.
Jadi sudah sampai pada sifat yang diinginkan, sudah tua, sudah matang begitu. Namanya butuh sholah. Maka di saat itulah zakat sudah diwajibkan. Walaupun proses panen mungkin masih menunggu 1 atau 2 bulan. Jadi ketika kurma itu sudah sampai pada sifat yang dituju namanya kurma rutob. Padahal panen masih 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Maka ini Anda sudah berkewajiban zakat. Padi itu sudah ada yang menguning. Nah, walaupun cuma beberapa sudut, yang lain masih hijau, ada yang menguning, maka dianggap sudah butuh sholah. Nah, ini sudah wajib zakat. Terus bagaimana? Ketika sudah butuh sholah, buahnya sudah butuh sholah, dan tanamannya sudah istidat, di saat itulah si Malik tidak boleh mengambil panennya kecuali dihitung. Jadi dia mau ngambil jagung. Jadi kalau kurma itu kurma apa namanya? Kurma pentil yang masih hijau namanya. Masih hijau, diambil gak ada masalah. Tapi kalau Anda mau ambil rutob harus dihitung. Ada hitungannya gitu. Jadi dimasukkan dalam penghitungan zakat. Padi sudah ada yang menguning, maka tidak boleh dipanen. Kecuali ketika panen, maka ditimbang berapa ini yang sudah dipanen untuk pembibitan biasanya gitu. Ini konsekuensi daripada Anda sudah berkewajiban zakat. Ketika seseorang petani sudah berkewajiban zakat, maka dia tidak boleh mengambil panen dari tanamannya kecuali dihitung dan dimasukkan dalam hitungan zakat. Maka kalau tanamannya itu kurma, ada solusinya namanya kharas. Nah, di sini wa yusanu kharsus samari. Disunahkan mengira-ngira, jadi menebak, mengira-ngira hasil panen buah. Idza bada salahuhu ala malikihi. Ketika sudah muncul butuh sholah, dibebankan kepada pemiliknya. Wal masyridu khalu jami'i bil kharas. Boleh memasukkan semuanya buah-buahan dalam kharas. Wa nau yakfi kharisun. Dan sesungguhnya pendapat yang diunggulkan, pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan, ini kharas bisa masuk semua buah-buahan itu yang diyakati, dan cukup 1 orang saja. Wasartu saranya kharis, 1 orang yang akan menebak hasil panen tadi, al-adalah itu adalah baik agamanya, maka adalah huriyah itu harus orang merdeka, wa dzukuratu dan laki-laki bil ashahi. Nah, jadi kharas itu apa? Gini. Ini khususnya hadisnya adalah mengenai pohon kurma, lah kemudian dikiaskan yaitu anggur. Jadi maunya ada pohon kurma, kebun kurma 1 hektar. Jumlah pohonnya ada 200 batang. 200 batang. Pohon. Maka kharis ini adalah orang yang baik agamanya, orang yang jujur, orang yang dipercaya, yang memang sudah punya pengalaman, bertalenta, punya pengalaman mengenai kharas hasil panen. Maksudnya apa? Dia lihat perbatang dihitung. Batang ini pohon buah kurmanya, nanti seumpama dipanen, kemudian dikeringkan, maka tamarnya itu akan jadi sekian sok. Begitu. Jadi ini sudah pakar ini. Dilihat pohon kurma, diteliti, dilihat sejenak begitu, maka ini dia sudah bisa mengira-ngira seluruh kurma yang ada di 1 pohon ini kalau nanti dipanen, dikeringkan, maka hasilnya adalah 25 sok. Maka dihitung. Pohon berikutnya dihitung. Pohon berikutnya dihitung. Pohon berikutnya dihitung. Di total dari 200 pohon. Itu apa? Di total. Pakai kalkulator. Ini nanti kalau kering, hasilnya adalah 2000 sok. Nah, umpamanya begitu. 2000 sok. Udah. Berarti ditetapkan Anda wajib bayar zakat 5% atau 10% dari 2000 sok. Yes. Nah, ketika sudah ditentukan semacam itu, kharis itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi orang yang diutus oleh pemerintah. Ketika si kharis menentukan, ini 200 batang pohon kurma Anda ini, panennya adalah mamanya itu 2000 sok. Mamanya gitu.
2.000 sok atau 5.000 sok. Udah. Maka nanti kalau panen, zakat Anda 5% atau 10% ya, dari 2.000 sok. Udah. Maka di saat itu si pemilik kurma bebas. Mau panen, mau ambil, sudah bebas. Tidak ada halangan. Nah, ini berlaku pada kurma, kemudian dikiaskan kepada anggur, dan tidak berlaku kepada siro'ah, zuruk. Nah, tidak berlaku pada padi, jagung, gandum, nggak berlaku. Ini khoros. Hanya berlaku pada kurma, kemudian dikiaskan yaitu pohon anggur. Jadi faedah khoroso, ketika sudah menebak soba khoris, pada taruh anak hafal fukara yang qadim min aini samari, hanya orang fakir dan 8 asnaf terputus daripada zatnya buah, wa yasiru dadi opo hak iku matil malik, dalam tanggungan malik, wa yang qati wa anu min aini samari wa yasiru dadi matil malik apa tamru kurma wa zabibu dan kismis liyukhrija ma ba'da jafafihi, untuk dia mengeluarkan ini tamar dan zabib selepas dikeringkan. Wistaratu disahkan atau seriku menegaskan bidadminihi, kelawan membebankan kewajiban hak wa qabulil maliki. Jadi tadmi itu bahwa Anda nanti hasil panennya 2.000 sok dan Anda siap bayar 10% atau 5%-nya sesuai tadi pengairan tadi. Wa qabulil malik, kalau malik qabul alal madhabi, menurut periwayatan madhab yang diunggulkan, gila yang qadu bin nafsil kharsi, putus opo haknya fukara dengan khars itu sendiri. Faidah domina pesite, faidah domina ketika sudah menyanggupi sopo malik jaza mengkona opo tasarrufuhu oleh tasarruf malik bijamil makhrusi bai'an wa ghairah, di seluruh buah-buahan yang sudah dikharas, baik dengan cara menjual atau menghibahkan atau selainnya, bebas. Jadi ketika sudah ditebak oleh si kharis dan ditentukan zakat Anda sekian dan beli mengatakan aku siap membayar itu, sudah bebas dia tasarruf di dalam kebun buah kurma dan anggurnya. Walawi ta'ala ngaku sawali halakal makhrusi, yang hancurnya buah-buahan yang sudah dikharas bisa babin khafiyin, dengan sebab yang samar kasarikotin, seperti karena dicuncuk pencurian, atau sebab yang tambah oriba yang diketahui semua orang, sutiko maka dia dibenarkan biyami dengan sumpahnya. Fa'ilam yuraf al-dhahir, kalau diketahui sebab yang dhahir, tuliba bibayinatin, maka dia dituntut mendatangkan saksi ala sahih, semua yusadaku biyamini fil halaki bihi, kemudian dibenarkan dengan sumpahnya yang dalam hancurnya buah bihi dengan sebab dohir. Walawida haifal kharis, kalau dia menuduh curangnya, tidak jujurnya orang yang menebak tadi, atau salahnya kharis bima yang tidak selisih yang tidak masuk akal, lam yubal maka enggak diterima apa dakwah muhtamalin, atau dengan selisih takaran yang wajar, kubila moko diterima apa dakwah bil asahi. Jadi gini, ini namanya far'un. Ketika petugas zakat sudah mengirim orang, tim, entah 1 orang atau 2 orang, untuk menebak berapa sok kira-kira hasil panennya. Nah, ternyata ada masalah. Tahu-tahu mahrus ini hancur, entah kebakaran, atau kena angin, atau apa. Maka pemilik itu maksudnya apa? Pemilik itu kan tadi dikatakan sudah wajib zakat ketika butuh sholah, kan gitu kan. Nah sekarang ada masalah baru, yaitu apa? Sebelum panen, tahu-tahu buahnya hancur. Sebab apa? Maka dilihat, kalau sebabnya khafi, mungkin pencurian, atau zahir yang orifa, mungkin memang kemarin ada badai, angin topan, kebanjiran. Maka sutiko biyaminihi, dia dibenarkan dengan sumpahnya, sehingga tidak wajib zakat. Ada kalau diketahui sebab yang dohir,
maka dia dituntut mendatangkan saksi atas kerusakannya. Kemudian kalau si saksi itu sumpah, maka dia dibenarkan juga dengan sumpah dalam hancurnya makhrus. Terus masalah berikutnya, kalau si maling menuduh bahwa si Kharis tidak jujur, dia haif, dia curang, atau dia salah, maka ditafsil. Kalau selisihnya itu banyak, bima ya ba'udu, selisihnya itu banyak. Mamanya gini, dia menebak 4.000 sok, sedangkan si Malik mengatakan ini nggak sampai 4.000 ini, 3.000 inilah, 1.000 sok itu kan banyak itu selisihnya itu. Maka nggak diterima. Albi mutamilin kalau selisihnya itu masih bisa ditoleran, dimaafkan, ya kubila maka diterima. Bil asakhi menurut pendapat asal yang diunggulkan. Jadi apa itu? Udah, ini zakat pertanian. Mungkin ada yang tanya? Wakinya ini, para petani-petani, ada yang tanya? Belum lanjut? Kiai, izin. Ya. Tapi terkait pertanian cuma di dalam kelolanya, Kiai. Mungkin. Maksudnya? Terkait pertanian, tapi ini lebih dari kelolanya, Kiai. Kalau zakatnya udah dipahami. Jadi tanyakan di kampung saya tuh kelola padi itu hasilnya itu dibagi 2 dengan yang ngurus, Kiai. Itu ya, menurut fikih kan, bagaimana ya? bibitnya dari siapa? Bibitnya dari kita, dari yang pemilik sawah. Jadi kan kalau bibitnya dari pemilik sawah itu namanya muzara'ah. Dan nah itu nanti yang zakat siapa? Yang zakat yang punya bibit, ya pemilik sawah itu gitu. Sehingga Kalau bibitnya dari saya tahu. Jadi zakat itu zakat itu kewajiban siapa toh? Zakat itu kewajiban orang yang punya tanaman. Nah, siapa pemilik tanaman? Siapa yang punya bibit? Kan gitu kan. Jadi kalau bibitnya itu adalah dari pemilik sawah, maka yang berkewajiban zakat semua hasil panen tanpa dikurangi, semua hasil panen tanpa dikurangi apa-apa, itu adalah pemilik sawah. Karena orang yang garap itu hanya mendapat bagian dari jeripayah upahnya, gitu loh. Dia bukan pemilik tanaman. Nah yang kedua mukhabarah. Ya mukhabarah itu siapa yang punya bibit? Penggarap. Ini saya 1 hektar kamu garap, pakai bibit kamu, biaya semua dari kamu, kemudian kita bagi 2 sesuai perjanjian gimana? Oh ya Pak, saya siap garap. Semua dari saya. Bibit, pupuk, semua pengairan saya. Hasil panen saya 60, Bapak 40. Jadi 60 yang garap, 40 pemilik tanah. Gimana? Deal? Deal. Lah, kalau yang ini kalau kita bicara hukum asli, yang berkewajiban zakat itu adalah siapa? Adalah yang garap, karena dia yang punya bibit, maka dia pemilik. Lah saya sebagai pemilik tanah, saya mendapat 40% itu adalah imbalan daripada sawah saya, kan gitu kan. Ini hukum asli. Tetapi yang begini ini sebaiknya dibicarakan dari awal, kan gitu kan. Nanti kalau zakat siapa yang berkewajiban? Gimana? Aja kita tanggung bersama. Jadi ketika panen sebelum dibagi, keluarkan zakat dulu. Ketika panen langsung berkarung-karung itu ditimbang sekian ton, keluarkan zakat. Ini bagian dari operasional. Selepas keluarkan zakat, maka 60% untuk pengelola, 40% untuk pemilik sawah baru dibagi. Itu lebih adil. Tapi sebaiknya dibicarakan di awal gitu. Oke, apa lagi? boleh nambah, Kiai. Ya. Alhamdulillah. Nah, kemarin itu baru saya, mungkin 2 minggu yang lalu di WA sama teman Salafi. Itu teknis kamu ngatur sawah salah katanya. Jadi saya itu teknisnya gini, Kiai. Bibit dari saya,
tapi biaya yang lain kayak pupuk dan lain sebagainya tuh. Jadi saya tuh hanya ngeluarin bibit, biaya pupuk dan lain sebagainya tuh dari si penggarap. Kemudian Ya. nanti hasilnya setelah panen kita ambil dulu buat bibit, setelah diambil dulu buat bibit bagi dua gitu Kiai. Ini gimana Kiai menurut Piki? Salah. Kemarin kebetulan Salah. Nggak boleh. Pokoknya hasil panen itu keluarkan semua zakatnya baru operasional. gitu. Iya. Oh, gitu. Itu. Kalau dari sistemnya gimana Kiai? Boleh nggak sistem kayak gitu? Jadi gini, kamu punya sawah, kamu punya bibit kan gitu kan. Ya, Dan nanti istilahnya yang garap itu dia mengeluarkan biaya operasional kan gitu kan. ya betul Ya, betul. terus itu nanti ketika panen operasional itu memang beban dia atau ditanggung bersama. Beban si penggarap Tuh, katanya tadi diambil dari hasil panen. yang diambil dari hasil panen itu hanya untuk bibit aja Kiai. Loh, kamu kok menang sendiri malah bibit kamu hasil di situ, kemudian hasil kamu nggak usah begitu. Jadi kemarin saya ngambil untungnya gede banget karena selama ini gitu. Enggak, jangan begitu. Kita disepakati di awal, yang penting tidak terlalu merugikan, gini loh. Jadi kamu model bibit sudah, dia suruh garap kan gitu kan. Umpamanya dia garap ya sudah, operasional semua dia kan gitu kan. Ya. Umpamanya ini sesuai kesepakatan di awal. Dia yang Iya. garap, semua operasional dia yang tanggung, sudah, dia yang garap kok. Paham nggak? Iya. Nah, nanti ketika panen keluarkan zakatnya dulu. Jadi apa-apain Iya. itu 5% atau 10%. Dia ditanya pengairan pakai biaya apa enggak kan gitu. Pakai Iya, biaya dan 5%, tambah biaya 10%, paru-paru berarti 7,5%. Udah. Selepas itu, nah kita bicara di awal nanti pokoknya ketika panen kita keluarkan zakat dulu. Selepas itu kita bagi. Lah pembagian itu terserah kesepakatan berdua. Karena kamu juga tahu biaya bibit itu berapa. Lah orang yang garap juga tahu operasionalnya itu berapa, dia lebih tahu gitu loh. Oh, iya. Maka disepakati, mamanya 50-50, atau kamu 60 dia 40, atau kamu 70 dia 30, atau kamu 75 dia 25, terserah. Sepakatan dari awal. Siap, Kiai. Jadi Ya. itu kesepakatan itu bebas gimana kita aja ya Kiai ya, nggak ada aturan bakunya harus segini persen, segini persen. Kesepakatan. Jadi kamu tanya kan orang garap sawah kan dia sudah tahu biaya garap itu berapa. Yang penting dia juga ada untung, kamu juga ada untung gitu loh. Oh, iya. Siap Kiai, jazakallah. Terus apa lagi yang lain? Nggak ada. Jadi di mana-mana sekarang tuh pertanian orang tuh maunya pelit seperti itu. Ini biaya itulah. Ketika para petani itu berat mengeluarkan zakat, Allah hukum. Banyak tikus, banyak hama, banyak belalang kan gitu kan. Jadi ketika dia itu suruh bayar zakat itu bulat aja, dipotong ini, potong ini nggak boleh. Itu sore di Batul Mu'ain itu sore. Jadi zakat tidak boleh dikurangi biaya-biaya operasional yang lain. Pokoknya hasil kotor dari sawah itu langsung ditimbang, keluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Kemudian terus dikeluarkan kalau yang perlu biaya operasional, tapi itu nggak usah dikeluarkan. Itu nanti langsung aja dibagi sesuai kesepakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatin naqdi. Ini zakat emas perak termasuk zakat uang. Jadi gini ya, mata uang itu mulai zaman dulu, jauh sebelum baginda Nabi SAW, dan sampai abad ke 1017 Masehi atau abad 18, itu mata uang itu ya dinar dirham gitu loh, emas sama perak. Karena emas sama perak itu memang penentu harga. Itulah mata uang yang stabil.
stabil harganya. Mulai zaman dulu sampai sekarang. Jadi memang zatnya itu barang berharga begitu. Zatnya, jauharnya itu memang barang berharga. Maka dia sebagai mata uang. Maka emas perak, entah itu emas perak lempengan, batangan, mata uang yang sudah dicetak, itu semua ada zakat. Nah, ini yang nanti mau kita bahas. Dan yang kedua, bagaimana dengan mata uang kertas? Nah, jadi itu secara panjang diceritakan bahwa dulu orang Yahudi itu ingin menguasai ekonomi dunia. Maka dia bikin akal-akalan. Bagaimana kita ini supaya bisa menguasai dunia? Gampang. Ini. Bagaimana kita membuat mata uang dari kertas. Caranya bagaimana? Nah, kita bikin bank. Bank yang terpercaya. Bikin bank. Lah orang-orang dicuci otaknya. Kamu itu kan bawa uang, dinar itu kan berat. Kamu simpan di rumah kamu, juga itu beresiko, harus menjaga keamanannya, di bawah perjalanan, ya beresiko, nanti dirampok, kan gitu. Maka mereka buat bank-bank. Tujuannya apa? Penyimpanan uang. Maka setiap orang menyimpan uang dikasih cek. Nah, dikasih cek, tanda bukti nyimpan uang. Dan uang itu bisa dicairkan kapan saja. Nah, muncul di mana-mana. Dan ini betul-betul mereka komitmen menjaga betul itu. Menjaga supaya menarik perhatian masyarakat dunia bahwa menyimpan uang di bank itu aman, begitu. Nah, akhirnya apa? Surat yang beredar itu lama-kelamaan, cek tadi, surat yang beredar itu, cek giro atau apa itu terus dipercaya di masyarakat. Bisa sebagai alat jual beli, bisa sebagai mahar, bisa tukar-menukar. Karena apa? Ini dikeluarkan bank yang mana, atau bank yang di Madiun, ini bank mana, bank di Surabaya. Dicairkan kapan saja bisa. Jadi seperti itu. Maka beredarlah beredar uang kertas. Jadi dinar, dirham masih ada, tapi beredar ini uang kertas di masyarakat. Nah, ketika perang dunia, disitulah ini orang-orang Yahudi ini juga perlu dana besar. Maka tiba-tiba dikeluarkan banyak uang kertas dicetak, padahal emasnya tidak ada. Jadi ini awalnya swasta. Nah, kemudian diambil alih pemerintah. Alasannya apa? Supaya mata uang kertas yang diedarkan itu seragam. Cetakannya seragam, stempelnya seragam. Maka akhirnya diambil alih pemerintah. Lama-kelamaan, ini sulit dicairkan. Karena apa? Itu tadi orang Yahudi sudah mulai khianat. Uang kertas dicetak, tetapi emasnya nggak ada. Sehingga peredaran uang kertas yang di masyarakat itu melebihi nilai emas yang disimpan di bank. Akhirnya terus apa? Nggak bisa dicairkan. Nggak bisa dicairkan ini. Cuma sekian, dibatasi. Akhirnya terakhir tahun 1930 resmi. Mata uang kertas sebagai mata uang resmi dunia. Kemudian mata uang emas perak ditarik dari peredaran. Nah, ini. Akhirnya apa? Ya sampai sekarang ini kita lihat. Amerika hari-hari dia menjadikan dolar sebagai mata uang dunia. Perdagangan harus pakai dolar, kan gitu kan? Maka Amerika nggak punya apa-apa, tapi punya uang di mana-mana, punya dolar, menguasai ekonomi dunia. Padahal mereka tidak punya simpanan emas, tapi hari-hari mencetak uang kertas, modalnya kertas. Kemudian orang Yahudi berpikir lagi, ini kertas ini juga sulit dibawa kemana-mana, Mbak. Satu koper uang itu juga berat. Dibuatlah ATM. Sehingga dengan ATM itulah bisa ambil uang di sana, ada chip. Maka ini dalam satu kartu ini ada 1 miliar, 2 miliar. Nah, aman. Maka orang seluruh dunia juga percaya.
Sehingga uang dia ini emas juga nggak ada, perak juga nggak ada, dinar-dinar juga nggak ada, kertas juga nggak ada, tinggal angka-angka uang digital itulah. Sekarang itulah seluruh dunia pakai mata uang digital. Sehingga pakai QRIS, mobil banking. Sehingga orang sekarang nggak mau pegang uang. Udah, dia cuma pegang HP, dia cuma pegang mobil banking, transaksi semua pakai QRIS, pakai mobil banking. Sehingga mata uang dinar, dirham berubah jadi kertas, kertas pun sekarang nggak ada, tinggal angka-angka gitu. Sehingga sering di perbankan itu sendiri, ini uang kertas itu nggak ada, yang ada uang digital. Ini sudah berlaku di seluruh dunia. Kayak Bitcoin itu mana ada uang fisiknya, nggak ada. Uang-uang digital gitu aja. Nah gitu loh. Ini uruk berlaku seluruh dunia. Maka muktamar internasional yang diadakan di Jeddah, di Timur Tengah, di India, di Mesir, di berbagai negara-negara Islam sepakat, muktamar internasional, ulama-ulama fuqaha kontemporer sepakat bahwa di dalam uang kertas, di dalam uang digital itu ada zakatnya. Kenapa? Karena dia telah mengganti, dia bukan emas, tapi telah menggantikan fungsinya uang emas dan uang perak. Jadi uang kertas, uang digital itu ada zakatnya. Uang kertas, uang digital itu ada ribanya, mengandung ribawi. Ini melihat sejarahnya. Jadi melihat sejarahnya begitu. Dah. Wa nisabul fidati mi'ata dirhamin. Nisabnya perak adalah 200 dirham. Satu dirham itu 2, jadi satu dirham itu hampir 3 gram. 2,975. Jadi 2,975. Jadi 3 gram kurang dikit gitu. Wa dhabi isruna misqalan biwasni Makkah. Nisabnya emas adalah 20 miskal dengan timbangan Mekah. Lah, 1 miskal itu 1 dinar gitu loh. Jadi 1 miskal itu 1 dinar. Lah, 1 dinar ini baik dinar qoblal Islam wa badal Islam itu sama, itu 4,25 gram. 4,25 gram. Jadi 4 gram seperempat gitu loh. 4 gram seperempat itu beratnya dinar, baik dinar qoblal Islam ataupun dinar badal Islam. Ada dirham ini rubah-rubah, tapi yang masyhur sekarang itu adalah 2,975. Jadi hampir 3 gram kurang dikit. Lah kalau 20 miskol berarti nisabnya emas itu 20 gram. 20 dinar. Lah 20 dinar kali 4,25, 20 kali 4 gram,25 hasilnya 85 gram. Jadi makanya nisab emas itu 85 gram. Nek perak itu berarti 595 gram. Karena 200 kali 2,975. Nah gitu loh. Jadi 595 gram. Begitu itu. Tapi kalau mata uang sekarang, mata uang kertas digital itu dihitung pakai emas. Jadi pakai emas. Terus kemudian di beberapa ukuran ini saya tahqiq aja. Ada yang mengatakan nisabnya emas itu, ini uang dinar ini. Uang dinar itu ada yang mengatakan dinar yang beredar itu adalah emas 24 karat. Emas murni 24 karat. 100%. 99,99% gitu. Berarti makanya kalau 4,25 gram kali 20 dinar ya pas 85. Lah ada sebagian ulama meneliti dinar yang beredar itu karatnya cuma 22 karat. Nah, gitu. Jadi karatnya itu cuma 22 karat, tidak 24 karat. Maka akhirnya nisab 22 karat itu 4,85 gram. 85 gram emas itu kalau ternyata emasnya tidak 24, cuma 22, itu jadinya cuma 77 gram emas. Ini
penelitian sebagian ulama kontemporer. Jadi ya dua-duanya benar, tinggal dibuktikan gitu loh. Di zaman Nabi itu dinar-dinar zaman Nabi itu diteliti itu 22 karat atau 24 karat. Kayak emas yang beredar di Madiun itu kebanyakan ya 22 karat. Kalau di daerah Timika saya pernah ke Papua itu 23 karat. Tapi kalau di daerah Padang, Sumatera Barat katanya emas di sana itu semua 24 karat. Jadi agak lentur dikit. Nah, jadi agak lunak dikit karena 24 karat. Nah, emas itu agak lunak. 24 itu. Nah, seperti itu, gampang peyok. Wallahu a'lam. Wa zakatuhuma zakat keduanya rubu' usurin. Seperempatnya 1/10, berarti 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5% dari 100. Wala syamil maksusi. Tidak ada kewajiban dalam emas campuran atau perak campuran. Atau yablugha khalisuhu nisaban. Sehingga murninya ada 1 nisab. Maka tadi kita bahas dinar yang ada itu 24 karat apa 22 karat kan gitu kan. Jadi emas itu ada yang 18 karat, 15 karat, 20 karat, tinggal campurannya gitu, campurannya. Walau italatoinaun. Kalau campur satu wadah minuman dari emas perak, wajuhil aktsaruhuma. Tidak diketahui mana yang lebih banyak. Zukiyal aktsaru. Maka disakati yang lebih banyak dzahaban aw fiddatan. Baik berupa emas atau perak. Atau dibedakan, dipisahkan. Wisakal muharramu min hulin wa ghairi. Wajib disakati perkara yang haram dari perhiasan atau lainnya. Lalu mubahu bukan perhiasan yang mubah bil adhari. Dan minal muharram itu termasuk perhiasan yang haram. Al-inau wadah dari emas perak. Wasiwaru wal khalqal. Siwar gelang, khalqal gelang kaki. Lilubsi rajul dipakai laki-laki. Walau itakhadha siwaran bila qasdin. Kalau ada laki-laki memakai gelang tanpa sengaja, au bi qasdi ijarati, itakhadha membuat, menyimpan. Walau itakhadha menyimpan sopan laki-laki, siwaran gelang tanpa sengaja, gelang emas, atau bi qasdi ijarati itu dia disewakan, lima lastimalu kepada orang yang halal memakainya, wala zakata maka tidak ada zakat bila sahih. Maka dalam kasral huliyyu bi qasdi islahahu. Begitu pula kalau ada perhiasan yang retak, kemudian dia ingin memperbaikinya. Jadi perhatikan, yang wajib dizakati adalah semua emas perak. Kalau ada emas perak campuran, tidak diketahui mana yang lebih banyak campuran dari emas dan perak. Mana yang lebih banyak, maka yang dizakati yang lebih banyak. Atau dipisahkan. Terus bagaimana hukum perhiasan? Apakah perhiasan ada zakat? Nah ini dilihat, ditafsir. Kalau perhiasan itu haram, maka wajib zakat. Kalau perhiasan itu mubah, nah, maka tidak ada zakatnya. Jadi, termasuk apa? Wadah-wadah. Jadi orang punya piring, punya sendok, punya garpu, punya gelas, terbuat dari emas, itu semua adalah wadah tempat yang diharamkan, maka wajib dizakati. Jadi kita ini kan, ya orang hidup tuh ya pas-pasan lah, berkecukupan gitu aja. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang yang betul-betul kaya raya kayak Dubai gitu, jadi memang tren gaya orang kaya ini kalau dia tidak punya agama ya sudah melanggar syariat. Bukan hanya sekedar piring, gelas, pintu rumah yang dilapisi emas, sampai mobilnya itu gak cukup cuma membeli Lamborghini, Ferrari gak cukup, Lamborghini dilapisi emas. Nah, padahal semua itu diharamkan. Ferrari sudah mahal, 20 miliar, lapisi emas. Nanti rumah-rumahnya, tembok-temboknya semua lapisi emas. Sampai klosetnya pun terbuat dari emas. Ini orang gila memang, orang gila gitu. Jadi pada semua itu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Jadi saya ulangi kembali kepada pokok pembahasan. Sesuatu yang diharamkan min huliyin wa ghairihi.
Huliyin itu jamak, kalau halyin itu mufrad. Min halyin wa ghairihi, semua emas perak yang diharamkan, baik itu perhiasan atau selain perhiasan, termasuk wadah-wadah tadi, wadah-wadah, emas untuk melapisi mobil, emas untuk melapisi atap rumahnya, untuk melapisi tembok-temboknya, semua itu ada zakatnya. Lal mubahu, yang tidak ada zakat adalah perhiasan yang dihalalkan. Nah, sekarang diperinci oleh musonef, apa contoh yang halal, apa contoh yang haram. Diperinci oleh musonef. Faminal muharram, itu maksud yang diharamkan al-ina'u, wadah, semua wadah. Baik laki-laki, perempuan yang pakai, semua haram itu. Wadah dari emas dan perak. Ini muharram lidzatihi. Yang kedua, perhiasan untuk laki-laki, entah kalung, gelang tangan, gelang kaki. Untuk laki-laki ini haram. Jadi laki-laki yang dimaksud laki-laki yang balik akil. Laki-laki yang anak kecil, orang gila nggak apa-apa. Sekarang kalau kita ada seorang laki-laki dewasa, laki-laki balik, dia menyimpan gelang tanpa sengaja, atau disewakan kepada orang yang halal memakai, maka tidak ada zakat bil asahi. Begitu pula perhiasan, kalau ada perhiasan yang mubah, ini retak. Nah, akhirnya barang simpanan kan, nah retak. Terus pengen diperbaiki, berarti masih dikatakan perhiasan. Wa yarumu 'ala ar-rajuli huliyud dhahab. Haram bagi laki-laki semua perhiasan emas kecuali al-anfa wal anmilata wasinna. Nah ini. Haram bagi laki-laki semua jenis perhiasan emas sehingga wajib dia zakati, kecuali kalau hidungnya putus ditambal pakai emas. Kecuali satu ruas jari, anmilah itu satu ruas jari ini, satu ruas. Ini ada 3 ruas. Ada 3, 1, 2, 3. Maka terpotong satu ruas diganti pakai emas, halal. Wasina gigi. Nah, jadi orang itu giginya pakai bahan yang terbaik, ambil gigi dari emas. Nah, halal. Dan nanti kalau meninggal dunia, ya jangan diambil. Itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Ini ahli waris kurang ajar. Mayitnya dicongkel itu giginya karena terbuat dari emas. Ini namanya orang kurang ajar, haram itu. Jadi ketika orang mengambil hidung dari emas sudah melekat pada tubuhnya, itu satu ruas jari dari emas sudah nyambung dengan tangannya, gigi dari emas sudah menjadi bagian dari tubuhnya, itu tidak boleh diambil ketika meninggal dunia, nggak boleh. Lal asbu tidak boleh kalau emasnya itu satu jari, nah, tidak boleh. Wa yarumusinul khatami ala sahih, haram giginya cincin terbuat dari emas. Jadi laki-laki pakai cincin, itu lingkarnya pakai perak, matanya mata batu gacan. Tapi gigi-gigi yang mengikat itu permata, batu akiknya, itu terbuat dari emas, nggak boleh. Pakai jam tangan, itu angka-angkanya, jam tangan Rolex, mahal, miliatan namanya, itu angka-angkanya terbuat dari berlian, boleh, berlian nggak ada masalah. Tapi kalau terbuat dari emas atau perak, nggak boleh bagi laki-laki. Lah kalau laki-laki nggak memakai, Pak, saya menyimpan investasi. Saya beli kalung, beli emas, kalung emas, kemudian cincin emas. Investasilah, beli dari toko, tak simpan, nggak tak pakai. Tetap haram. Maharuma istiqmaluhu haruma itikhaduhu. Segala sesuatu yang haram dipakai juga haram disimpan. Makanya laki-laki beli perhiasan disimpan nggak dipakai, itu haram dan wajib zakat. Jadi kalau mau investasi gimana? Ya nggak usah beli emas. Ya beli emas batangan itu, jangan perhiasan. Beli emas batangan,
Sehingga nanti kalau memang ada satu nisab, ya tetap disakati tiap tahun. Zakati tiap tahun. Wa yahilu bin abidati al-khatamu. Halal bagi laki-laki dari perak, satu al-khatamu cincin. Wa hilyatu alatil harbi. Perak untuk menghiasi alat perang, kasaifi warumki wal mintokoti. Seperti pedang, tombak, dan ikat pinggang untuk perang. Lama layal basuhu. Tidak boleh sesuatu yang dibawa perang tapi nggak dipakai. Jadi kalau tombak, pedang, ikat pinggang boleh dihiasi pakai perak. Tapi perkara-perkara yang dibawa perang tapi nggak dipakai, seperti kasarji wal lijami, pelana dan tali kekang kudanya, bil asah nggak boleh. Walaysa lil marati hiyatu alatil harbi. Tidak boleh bagi wanita menghiasi alat perang baik dengan perak atau emas, karena ini menyerupai laki-laki. Wala lubsu anwa'i hulidha wal fiddah. Tapi boleh bagi wanita memakai seluruh macam jenis, seluruh macam perhiasan dari emas perak. Wa kadza manusija bihima. Pakai yang ditenun pakai emas perak. Jadi kayak kita kemarin mamanya itu ke mana kemarin? Ke Palembang ya. Itu ada kain-kain yang dipajang di bandara itu ternyata sebagian kain yang ditenun dengan cara tradisional itu ada yang istilahnya kain untuk para sultan, orang-orang kaya, itu salah satu benangnya itu benang emas gitu. Jadi wanita memakai kain yang terbuat daripada tenunan benang emas itu juga boleh. Manusija bihima. Laki-laki nggak boleh. Wala satahrimul mubalagha fi sarafi khalqalin waznuhu mi'ata dinar. Tetapi boleh enggak wanita ini, tadi katakan wanita boleh memakai semua bentuk macam perhiasan dari emas maupun perak, kecuali kalau mubalaghah berlebihan. Contohnya jadi mubalaghah fi saraf berlebihan, khalqalin gelang kaki yang masing-masing itu 200 dinar. Jadi timbangannya 200 dinar. 200 dinar ini berapa? 825 kilo. Mi'ata dinar, iya. 200 gram ke kilogram. 825 gram, hampir 1 kilo. Jadi 8 on. 8 on. 8,25 on. Nah ini kan yo orang pakai kalung seperti itu tuh berlebihan. Apa ada, Pak? Antum sesekali ke Saudi atau ke Dubai, jadi orang tuh memakai baju perhiasan itu, bajunya sekelilingnya tuh emas. Jadi di sana ini emas bergaya di Indo cuma 5 gram, 10 gram. Ini emas terkadang dipakai itu sampai setengah kilo. Hampir 1 kilo beratnya itu emas gitu loh. Nah itu walaupun perhiasan namanya sudah mubalaghah berlebihan, walaupun yang pakai wanita tetap ada zakatnya. Waqada israfu bi alatil harbi. Laki-laki berlebihan di dalam menghiasi alat perang pakai perak juga wajib zakat. Wajib sutahliyatil musafi bi fiddatin. Wa kadzalil marati bi dhahabin. Maksudnya wajawazu, maksudnya wal asah boleh menghiasi mushaf pakai laki-laki, laki-laki perempuan menghiasi mushaf pakai perak, begitu pula perempuan menghiasi mushafnya pakai emas. Wasartu zakati dari al-halu wala zakata bisa dijawari kaluluhi. Syaratnya zakat adalah zakat apa itu? Emas perak ada 1 tahun. Jadi orang punya emas perak ada pada kepemilikannya 1 tahun, tidak diganti-ganti. Ada 1 nisab dan 1 tahun. Adapun sairil jawahir, jawahir itu adalah batu permata, batu berlian, gitu loh. Ini entah itu lu'lu', marjan, berlian, zamrud, zabarjat,
semua tidak ada zakatnya. Lah bedanya apa? Nah, sudah saya uraikan kemarin bahwa memang emas perak itu sebagai penentu harga, dan kalau disimpan itu sebagai alat untuk mengembangkan apa, bisa dibisniskan. Mata uang itu bisa dibisniskan gitu. Beda dengan batu permata. Batu permata itu kalau nggak diperdagangkan nggak ada zakatnya. Karena nilainya itu ya keindahannya sama antiknya itu gitu loh. Seperti kemarin kita bicara umpamanya kenapa zakat ternak yang wajib cuma di unta, kambing, sapi. Karena itulah jenis binatang yang memang dipelihara umumnya untuk dikembangbiakkan, untuk diperternakkan, untuk diusahakan berkembang biak, bertambah banyak gitu loh. Sedangkan kuda walaupun untuk miliatan itu tujuan intinya sebagai kendaraan, gitu. Sebagai pacuan, sebagai kendaraan, alat transportasi, maka gak ada zakat. Itu bicara hikmahnya. Dan begitu pula emas perak ini itulah sebagai penentu harga di seluruh dunia gitu. Bukan permata, bukan. Maka permata ini selama dia tidak diperdagangkan sebagai komoditi barang jual beli, tidak ada zakatnya walaupun mahal gitu. Oke, ada yang tanya? Bebas pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa, Sakirin? Mau tanya apa? Mau tanya zakat profesi? Jadi itu dalam fikih zakat Syekh Sukardawi itu, zakat profesi itu tidak ada dalam 4 madhab. Jadi yang mewajibkan zakat profesi itu ya di luar 4 madhab 4, di luar 4 madhab gitu. Nah terus itu para amil-amil zakat atau badan-badan zakat itu tidak lengkap di dalam memahami dan mempelajari zakat profesi. Sehingga terkadang mereka ini terlalu semangat menarik zakat, semua orang suruh zakat pokoknya. Jadi profesi itu apa? Profesi itu adalah satu keterampilan, satu keahlian yang bisa mendatangkan uang, penghasilan kan gitu kan. Makanya zakat profesi itu dikatakan zakat ya penghasilan. Zakat penghasilan. Penghasilan daripada kita kerja hari-hari itu. Gitu loh. Nah ini terkadang orang tuh datang ke instansi-instansi kayak ABRI atau mungkin kepolisian atau tentara, petugas zakat datang kepada panglimanya, kepada pimpinannya supaya ini anak buahnya suruh zakat semua 2,5% dari gajinya. Nah itu tidak dibenarkan. Karena yang diedarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu yang ada di artikel apa yang ada di perbankan syariah. Jadi zakat profesi itu seumpama kita ikut pendapat ulama yang mensyariatkan atau mewajibkan zakat profesi, maka itu harus memenuhi syarat, tidak mutlak memenuhi syarat, yaitu apa? Penghasilan 1 tahun harus ada 1 nisab. Nah, itu. Penghasilan 1 tahun ada 1 nisab. Nah, sekarang nisabnya berapa? 85 gram emas. Nah, terus
85 gram emas itu kalau dirupiahkan berapa? Nah sekarang harga emas itu 2 juta, mamanya 2 juta. Berarti 85 kali 2. Maka ini ada 170 juta. Maka nisabnya zakat emas itu 170 juta. Berarti orang yang penghasilannya dalam 1 tahun nggak ada 170 juta, maka itu nggak ada kewajiban. Gitu loh. Apakah hasil kotor atau hasil bersih, Pak? Itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama itu tadi, pokoknya seluruh pendapatan 1 tahun di total, itu zakatnya setahun sekali. Pendapatan 1 tahun di total, hasil kotor itu, kalau sudah ada 1 nisab, wajib zakat. Nggak ada 1 nisab, nggak ada zakat. Itu ditegaskan di dalam perbankan syariah itu, gitu loh. Yang kedua, hasil kotor dikurangi operasional, biaya operasional. Maka setelah dikurangi, kalau ada 1 nisab, ya zakat, nggak ada ya gaji zakat. Nah yang ketiga, ini yang sebetulnya lebih adil, yaitu apa? Pendapatan selama 1 tahun, dikurangi pengeluaran selama 1 tahun. Kalau sisanya masih ada 1 nisab, wajib zakat. Kalau nggak ada 1 nisab, nggak ada zakat. Karena sebetulnya dia nggak punya simpanan uang gitu loh. Ini tiga pendapat yang bercabang kepada pendapat yang mewajibkan zakat profesi. Ima dikeluarkan zakat penghasilan kotor 1 tahun. Yang kedua, pendapat kedua dikurangi biaya operasional. Yang ketiga dikurangi pengeluaran 1 tahun. Jadi kalau tahun ini ternyata penghasilan saya, pemasukan dikurangi pengeluaran, nggak ada 1 nisab, saya tidak berkewajiban zakat profesi tahun ini. Loh, tapi kalau tahun-tahun kemarin uangnya numpuk, Pak, uangnya numpuk, ada 1 tahun, ada 1 nisab, itu bukan zakat profesi, itu zakat uang sudah. Itu zakat uang. Berarti Anda punya uang nandek di rekening 1 tahun, ada 1 nisab, ya udah itu zakat uang. Gitu loh. Beda lagi dengan zakat profesi. Beda lagi, ini zakat penghasilan. Jadi ini harus kita sampaikan apa adanya kepada masyarakat. Gitu. Oke, ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita tutup majelis. Cukup ya? Oke, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Allah pahamkan kita, bermanfaat kita dan untuk umat di seluruh alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.